Salam sejahtera dan salam sukacita bagi kita semuanya. Kiranya Tuhan Yesus tetap mengasihi dan memberkati kita semua. Pada hari ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa, berikanlah kami hikmat agar kami memahami firman-Mu hari ini dan melakukannya di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini tertulis dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, cerita Zakheus adalah cerita yang khas dalam Injil Lukas. Sebab cerita ini tidak tertulis dalam Injil Matius, Markus, dan Yohanes. Kenapa Lukas mencatat kisah Zakheus ini di dalam kitabnya? Karena dia ingin menyampaikan kepada para pembacanya saat itu bahwa Yesus adalah juru selamat yang mencari orang-orang berdosa, orang yang hilang, dan orang yang sesat untuk diselamatkan. Inilah poin utama dari kisah Zakheus ini. Zakheus sendiri adalah seorang kepala pemungut cukai dan seorang yang kaya. Tetapi ia adalah orang yang sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi. Sebab ia adalah seorang koruptor yang menyalahgunakan jabatannya dan memeras orang-orang banyak. Di samping itu, Zakheus dianggap sebagai pengkhianat bangsa
karena dia bekerja untuk pemerintahan Roma. Karena itu, pemimpin agama Yahudi pada saat itu melebeli Zakheus sebagai kepala para pendosa. Maka lengkaplah sudah kebencian orang Yahudi kepada Zakheus, baik secara sosial politik maupun secara agama. Dia dipandang rendah sebab dia adalah seorang koruptor. Sekaligus dia dipandang hina karena dia adalah seorang pendosa. Maka akibat sanksi sosial, orang-orang Yahudi tidak mau berteman dengan Zakheus. Walaupun dia seorang yang kaya, punya jabatan, tapi orang-orang Yahudi tidak mau bersama dengan dia. Dan pertanyaannya adalah, apakah ada beban dalam hati Zakheus menerima segala sanksi sosial dan agama yang dia terima selama ini? Apakah Zakheus bisa bahagia dengan jabatan, dengan uang yang banyak yang dia miliki selama ini? Tentunya dan tampaknya firman Tuhan hari ini memperlihatkan bahwa Zakheus tidak bahagia dan tidak nyaman dengan segala stigma yang dia terima selama ini. Sebab dia tidak diterima dalam komunitasnya, bahkan pemimpin-pemimpin agama Yahudi sudah memberikan stigma yang buruk terhadap dia. Maka ketika Yesus masuk ke kota Yeriko pada saat itu, Zakheus memakai kesempatan itu untuk melihat Yesus. Pertanyaannya adalah, kenapa Zakheus mau melihat Yesus? Karena selama ini Yesus dikenal sebagai sebagai sesosok pemimpin yang memiliki pandangan yang berbeda dengan pemimpin-pemimpin Yahudi tentang orang-orang yang berdosa. Kalau pemimpin Yahudi selama ini sering mengharamkan orang-orang pendosa dan melebeli orang-orang yang bukan Yahudi sebagai orang kafir, sebaliknya Yesus sangat dekat dengan orang-orang pendosa, bahkan orang-orang di luar suku Yahudi. Maka karena itulah keinginan Zakheus untuk melihat Yesus sangat besar. Dia datang melalui orang-orang banyak pada saat itu. Tapi dia tidak berhasil melihat Yesus. Sebab badannya pendek. Tetapi dia tidak menyerah. Dia cari jalan yang lain. Dia mendahului orang banyak. Dan dia memanjat pohon ara untuk bisa melihat Yesus. Pada akhirnya, ketika Yesus lewat pohon itu, Zakheus pun melihat Yesus. Dan Yesus pun berkata kepada Zakheus. Kata Yesus kepada Zakheus, "Zakheus, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Ternyata perkataan Yesus ini sangat mengejutkan Zakheus. Dia tidak hanya berhasil melihat Yesus, tetapi Yesus juga berbicara kepadanya. Bahkan Yesus ingin datang ke rumahnya pada saat itu.
Sakeus bahagia sekaligus terharu. Bagaimana mungkin Yesus datang ke rumahnya? Ia yang selama ini dianggap hina, dianggap pendosa, justru bisa melihat Yesus, berbicara dengan Yesus, bahkan Yesus datang ke rumahnya. Tentulah Sakeus sangat berbahagia, sangat bersuka cita, dan kehabisan kata-kata melihat sikap Yesus yang sangat berbeda dengan pemimpin-pemimpin Yahudi pada saat itu. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah respon orang banyak saat itu melihat sikap Yesus kepada Sakeus? Pandangan orang banyak pada saat itu tidak berubah melihat Sakeus. Bagi mereka, seorang pendosa tetaplah pendosa. Seorang yang hina tetaplah yang hina. Dia tidak akan bisa berubah. Inilah alasan mereka kenapa mereka bersungut-sungut kepada Yesus ketika Yesus datang dan menumpang ke rumah Sakeus si pendosa itu. Padahal keputusan Yesus untuk tinggal di rumah Sakeus adalah untuk memberikan respon kepada orang banyak pada saat itu, sekaligus menjawab stigma pada saat itu, dan sekaligus membuktikan bahwa Sakeus seorang pendosa pasti bisa berubah. Dan itu nanti terbukti setelah Yesus sampai di rumah Sakeus. Sakeus benar-benar berubah. Lalu berikutnya, bagaimana dengan sikap Sakeus? Ini yang sangat menarik. Perjumpaan Sakeus dengan Yesus telah mengubah seluruh hidupnya. Hati, pikiran, dan jiwanya telah berubah. Bahkan di rumahnya, dia membuat sebuah pernyataan yang luar biasa. Katanya, setengah dari milikku akan kuberikan pada orang miskin. Dan sekiranya ada yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Inilah pernyataan yang mengobati rasa bersalah dalam dirinya selama ini. Sekaligus pernyataan Sakeus ini sebagai rasa syukur dan terima kasih karena rumahnya telah dikunjungi oleh Tuhan Yesus. Maka tindakan Sakeus membagi-bagikan hartanya adalah keputusan iman, sekaligus membuktikan perubahan dirinya dari seorang pendosa, dari seorang koruptor, dari seorang yang selama ini melakukan kejahatan, menjadi orang baru dan benar-benar baru ketika dia bertemu dengan Yesus pada saat itu. Sebuah perubahan yang radikal yang terjadi di dalam diri Sakeus. Dan pertanyaan berikutnya adalah, bagaimanakah respon Yesus terhadap Sakeus? Yesus mendeklarasikan keselamatan pada Sakeus. Bagi dunia, Sakeus tidak lebih dari seorang pendosa, seorang yang hina, seorang yang tercela, sehingga dunia memberikan stigma yang buruk kepadanya. Tetapi bagi Yesus, Yesus itu sendiri datang kepada Sakeus, mengubah hidupnya, mengubah hatinya, mengubah pola pikirnya, sehingga Sakeus benar-benar bertobat. Dan terjadi perubahan yang radikal di dalam dirinya. Inilah misi Yesus.
Yesus itu anak manusia. Dia datang untuk mencari orang-orang yang hilang. Dia datang untuk mencari orang-orang yang tersesat. Dia datang untuk mencari orang-orang yang berdosa, supaya mereka yang berdosa itu bertobat, supaya mereka yang tersesat itu mendapatkan kehidupan, dan mereka kembali kepada Allah dan mendapatkan keselamatan yang telah disediakan oleh Yesus. Inilah sesungguhnya yang dinyatakan di dalam firman hari ini, bahwa Yesus itu datang mencari orang yang bertobat agar mereka kembali kepada Tuhan. Maka saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, undangan ini, tawaran ini juga diberikan Kristus kepada kita hari ini, agar setiap kita yang mendengarkan firman ini bertobat dan kembalilah kepada Tuhan. Jangan hidup dalam segala kejahatan. Jangan hidup dengan segala pikiranmu yang buruk. Jangan hidup dengan segala kemarahan dan murka dalam hatimu. Lepaskanlah itu. Berikanlah pengampunan pada orang lain. Tinggalkanlah segala kelakuanmu yang buruk. Kembalilah kepada Tuhan Yesus. Bertobatlah, maka kerajaan sorga, keselamatan itu akan nyata di dalam hidupmu. Sukacita besar akan terjadi di surga bagi orang-orang yang bersedia bertobat dan kembali kepada Tuhan Yesus. Hari ini segeralah bertobat. Pada hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya membagikan sebuah ilustrasi yang sangat sederhana. Ada seorang pencuri ayam yang sangat terkenal di kampungnya. Hampir setiap minggu dia berhasil mencuri ayam tetangga-tetangganya. Lalu pada suatu hari setelah dia mendengarkan khotbah dari pendeta, akhirnya dia bertobat dan memutuskan untuk meminta maaf kepada pendeta. Karena selama ini dia sudah melakukan kejahatan. Pada suatu hari dia datang ke rumah pendeta sekaligus membawa seekor ayam yang telah ia curi pada saat itu. Dia berkata kepada pendeta bahwa saya sudah bertobat karena saya sudah melakukan kejahatan. Dan saya kemarin mencuri ayam. Karena itu Pak Pendeta, tolong ampuni saya. Lalu pendeta berkata seperti ini, saya tidak bisa mengampunimu. Karena hanya Tuhanlah yang dapat mengampunimu. Lalu si pemuda ini berkata, lalu kalau begitu bagaimana dan apa yang saya lakukan terhadap ayam yang saya curi ini? Pendeta berkata kepadanya, kembalikanlah ayam itu kepada pemiliknya. Lalu si pemuda itu berkata, kalau begitu, maukah Bapak Pendeta mengambil ayam ini? Tentu pendeta berkata, tidak, saya tidak mau ayam itu. Kembalikanlah ayam itu kepada pemiliknya. Lalu si pemuda itu kembali bertanya, bagaimana Pak Pendeta kalau pemiliknya tidak mau menerima ayam ini lagi? Akhirnya pendeta itu berkata, kalau pemiliknya tidak mau menerima ayam itu, bawalah pulang ayam itu dan rawatlah ayam itu menjadi milikmu. Kemudian si pemuda ini berkata, terima kasih Pak Pendeta. Akhirnya dia pergi dari rumah pendeta. Dia pulang dari rumah itu dan kembali ke rumahnya merawat ayam itu. Dan Bapak Pendeta juga masuk ke rumahnya. Dan Pak Pendeta juga masuk ke kandang ayamnya. Dan melihat ternyata ayamnya telah hilang satu. Rupanya ayam yang dicuri pemuda itu adalah ayam Bapak Pendeta itu.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Bapak Pendeta itu telah kehilangan ayam. Tapi dalam hati Bapak Pendeta itu bersyukur. Walaupun ayamnya telah dicuri, tapi dalam hatinya bersyukur bahwa si anak muda tadi sudah bertobat dan benar-benar meninggalkan segala kejahatannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan di dalam Lukas 15 dikatakan, "Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Ada sukacita yang besar di surga ketika ada bertobat, ada perubahan yang terjadi pada anak-anak Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.